Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kalian semua. Berjumpa lagi pertemuan pada minggu ini. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu enzim, mulai dari struktur, sifat, terus faktor, dan juga cara kerja enzim. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang metabolisme sel. Yang pertama yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, untuk katabolisme sendiri yaitu proses pemecahan senyawa kimia dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan untuk anabolisme adalah kebalikannya, yaitu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kedua hal ini. Nah, yang pertama yaitu katabolisme. Oke. Nah, katabolisme terdiri dari dua, yaitu katabolisme karbohidrat dan katabolisme protein dan lemak. Nah, sedangkan untuk anabolisme terdiri dari dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, yang pertama yaitu katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat ini dibagi lagi menjadi dua proses. Yang pertama yaitu proses respirasi. Nah, untuk respirasi sendiri yaitu merupakan peristiwa biologis yang menggunakan oksigen sebagai aseptor atau penerima elektron. Nah, dalam proses ini oksigen direduksi menjadi air atau H2O. Nah, kemudian elektron dan hidrogen yang bebas mula-mula ditangkap oleh NAD atau nikotinamid adenin nukleotida, yaitu suatu substansi yang berasal dari vitamin menjadi NADH2. Akan tetapi, atom hidrogen dan elektron diberikan kepada oksigen melalui sistem transport elektron sehingga dihasilkan kembali NAD dan H2O. Nah, seperti yang teman-teman lihat, proses respirasi pada katabolisme karbohidrat dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama yaitu glikolisis. Yang kedua yaitu pembentukan asetil koenzim A atau asetil CoA. Yang ketiga siklus asam sitrat atau yang biasa kita kenal yaitu siklus Krebs. Dan yang terakhir yaitu transport elektron. Nah, langsung saja kita akan ke proses yang pertama yaitu glikolisis. Oke, glikolisis adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ada diagram atau grafik proses terbentuknya glikolisis. Nah, dalam proses glikolisis ini terdapat 10 proses. Yang pertama yaitu fosforilasi glukosa, yaitu yang pertama glukosa akan difosforilasi pada atom karbon bernomor 6. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, selanjutnya yaitu 2, pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, ketika glukosa ini diubah menjadi ini, nah, dia itu akan dibantu oleh enzim yang bernama fosfoglukoisomerase. Nah, pada reaksi ini ke ini, reaksi ini itu dapat bolak-balik atau reversible. Nah, yang ketiga yaitu fosforilasi fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Nah, dari sini diubah ke sini. Nah, dalam proses ini
reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, dalam proses ini tuh dari ATP ini akan diubah menjadi ADP, sehingga reaksinya nanti akan menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat 6C atau pada atom 6. Nah, yang keempat yaitu penguraian fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 triosa fosfat. Nah, untuk seperti yang kalian lihat ini kan menjadi 2. Yang pertama, gliseraldehid dan menjadi dihidroksiaseton fosfat 3C. Oke, pada reaksi ini dibantu oleh enzim aldolase, sehingga akan menjadi seperti yang pada gambar ini, seperti kalian lihat. Oke, yang selanjutnya nomor kelima yaitu pengubahan dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dari sini menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, pada reaksi ini yang kelima ini akan dibantu oleh enzim isomerase triosa fosfat, sehingga reaksi ini juga dapat bersifat bolak-balik. Oke, yang keenam yaitu pengoksidasian gliseraldehid 3-fosfat menjadi 3-fosfogliserol fosfat. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, dari gliserol ini diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, dari ini pada reaksi tersebut dibantu oleh enzim dehidrogenase gliseraldehid fosfat, sehingga reaksi ini dapat bersifat bolak-balik. Oke, yang selanjutnya yang ke-7 yaitu pengubahan 3-fosfoglycerol fosfat menjadi fosfoglyceraldehid dan ATP. Nah, pada reaksi ini dibantu oleh atau dikatalisis oleh enzim fosfoglyceraldehid kinase. Oke, yang ke-8 yaitu dari pengubahan 3-fosfoglyceraldehid menjadi fosfoglyceraldehid. Saya ulangi. Untuk yang ke-8 yaitu pengubahan 3-fosfoglyceraldehid menjadi 2-fosfoglyceraldehid. Nah, pada proses ini dibantu oleh enzim atau dikatalisis oleh enzim fosfoglyceraldehid mutase. Nah, untuk yang ke-9 ini pengubahan 2-fosfoglyceraldehid menjadi fosfoenol pirufat. Oke. Ini. Jadi ini. Nah, dalam proses ini reaksi ini terjadi dehidrasi atau penghilangan molekul air dari molekul 2-fosfoglyceraldehid untuk menghasilkan fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Nah, yang terakhir yaitu pengubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Nah, pada tahap ini terjadi pemindahan gugus fosfat dari fosfoenol pirufat ke ADP, sehingga terbentuk ATP yang dibantu oleh enzim pirufat kinase. Oke, next. Nah, pada tahapan lanjutan glikolisis ini, jalur metabolisme ini tergantung dari kondisi aerob sel. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Nah, dari glukosa terus berakhir menjadi pirufat. Nah, pada reaksi ini pirufat menjadi 2. Yang pertama yaitu tidak ada oksigen fermentasi. Nah, jika tidak ada oksigen atau kekurangan oksigen, maka pirufat akan masuk ke jalur fermentasi dan membentuk etanol atau asam laktat. Nah, sedangkan jika pirufat terdapat oksigen atau respirasi selular,
maka akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, reaksi ini itu terjadi di dalam sitosol. Nah, seperti yang kalian lihat, ini jika disusun secara ringkas ya. Nah, reaksi glikolisis dalam kondisi anaerob meliputi 2 molekul asam laktat serta pembentukan 2 molekul ATP dari 2 molekul ATP dan 2 fosfat. Nah, ini dari glukosa memerlukan 2 ATP, kemudian diubah menjadi 2 laktat, 2 ATP, dan 2 H2O. Nah, sedangkan dalam kondisi aerob tersedia oksigen, piruvat tidak tereduksi menjadi laktat, sehingga piruvat merupakan produk akhir dari glikolisis. Seperti yang kalian lihat di sini. Oke. Pada kedua kondisi aerob tersebut, kedua molekul NADH dioksidasi kembali menjadi NAD+ dengan memindahkan elektronnya ke rantai transport elektron. Nah, ini reaksinya seperti kalian lihat. Oke. Pada akhirnya elektron tadi akan direduksi oleh oksigen menjadi H2O. Seperti yang kalian lihat di sini, berakhir menjadi H2O. Oke, yang selanjutnya yaitu pembentukan asetil koenzim A. Nah, ini untuk secara singkatnya dari reaksi sampai gambarnya. Nah, untuk yang pertama ini dalam reaksi serangkaian reaksi yang kompleks, piruvat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, gugus karboksil dilepas sebagai karbodioksida. Seperti yang kalian lihat di sini, gugus karboksil akan dilepas menjadi CO2. Kemudian CO2 ini akan berdifusi keluar sel atau keluar ke sel. Nah, kemudian 2 karbon yang tersisa akan dioksidasi dan hidrogen yang dilepaskan dalam proses oksidasi diterima oleh NAD+. Nah, akan diterima. Nah, pada akhirnya oksidasi 2 gugus karbon yaitu gugus asetil dan akan melekat pada gugus sulfidril koenzim A. Seperti yang kalian lihat di sini. Nah, dari sini nanti akan menjadi ini. Nah, koenzim A itu biasanya itu dibentuk di dalam sel dari salah satu vitamin B yaitu asam pantotenat. Nah, reaksi pembentukan asetil CoA ini dikatalisis oleh suatu senyawa kompleks multi-enzim yang mengandung beberapa salinan tiap 3 enzim yang berbeda-beda. Nah, untuk secara keseluruhan kalian bisa lihat pada gambar, yaitu dari 2 piruvat ditambah 2 NAD+ diterima, kemudian ditambah 2 KOHSH. SH itu sulfurida koenzim. Kemudian akan menghasilkan 2 asetil CoA ditambah 2 CO2 ditambah Na 2 NADH dan H+. Oke, yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Nah, oke. Nah, untuk siklus Krebs sendiri yaitu kondisi aerob yang dimana glukosa yang telah diubah menjadi asam piruvat, glukosa ya, diubah menjadi asam piruvat melalui reaksi proses glikolisis akan dioksidasi secara sempurna menjadi air dan menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat atau bisa dikenal dengan siklus Krebs. Nah, sebelum memasuki siklus Krebs, asam piruvat atau 3 atom karbon harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi asetil CoA. 2
2 karbon. Nah, reaksi ini itu terjadi di dalam mitokondria dan dikatalisis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Oke. Nah, pada siklus Krebs ini terdapat 8 proses. Oke, yang pertama yaitu pembentukan asam sitrat 6 karbon dalam 6 karbon C oleh asetil CoA2C yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Nah, dari sini diubah menjadi sitrat 6C yang dibantu oleh enzim sitrat sintetase. Nah, proses yang kedua yaitu dari perubahan asam sitrat menjadi isositrat atau 6 atom karbon melalui cis akonitat yang dikatalisis oleh enzim akonitase. Proses pertama, kedua. Nah, proses yang ketiga yaitu dehidrogenase isotrat menjadi Nah, dari isotrat ini nanti akan diubah menjadi oksalosunitat. Nah, setelah proses ini maka akan terjadi dehidrogenasi isotrat menjadi alfa ketoglutorat atau 5 atom karbon dan karbon dioksida oleh enzim isotrat dehidrogenase. Oke, yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya setelah alfa ketoglutarat terbentuk, maka akan diubah menjadi suksinil CoA atau 4 atom karbon. Nah, setelah terbentuk suksinil CoA, maka akan diubah menjadi suksinat atau 4 karbon dengan bantuan enzim suksinil CoA sintase. Nah, energi yang tersimpan dalam molekul suksinil CoA dari sini ini digunakan untuk membentuk ikatan fosfat berenergi tinggi dalam molekul guanin nukleotida difosfat atau GDP. Nah, setelah suksinat terbentuk, maka suksinat akan mengalami dehidrogenasi menjadi fumarat atau 4 atom karbon dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, setelah fumarat terbentuk, kemudian maka fumarat akan terhidrasi menjadi membentuk malat atau 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim fumarat hidratase atau fumarase. Nah, proses yang terakhir yaitu malat kemudian akan mengalami dehidrogenase sehingga akan membentuk oksaloasetat atau 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, seperti yang kalian lihat. Oke, yang selanjutnya yaitu transport elektron. Oke. Ini adalah proses terakhir dari proses respirasi. Oke, yang pertama yaitu untuk jalur oksidasi terminal ini membawa sebagai elektron berenergi tinggi untuk sebagian reaksi 2H menjadi 2H+ dan 2 elektron. Energi dari elektron-elektron dilepas dan digunakan dalam sintesis ATP. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, setiap pembawa ini pasti akan dilepaskan dan digunakan dalam sintesis ATP. Nah, dari pembawa 1 ke 2 pasti akan dilepaskan dan digunakan dalam sintesis ATP. Energi elektron. Nah, pada reaksi ini, aliran elektron dari senyawa organik menuju oksigen
akan menghasilkan energi atau membuat ATP dari ADP dan fosfat. Oke. Nah, pada siklus Krebs di depan dihasilkan 4 pasang atom hidrogen dari isositrat, alfa ketoglutarat, suksina, dan manat. Nah, atom-atom hidrogen tersebut nanti akan memberikan elektronnya pada rantai transport elektron sebagai menjadi H+. Nah, setiap di sini itu ada H+-nya masing-masing. Nah, elektron tersebut nanti akan melintasi rantai transport elektron. Oke, di sini akan melintasi menuju pembawa elektron terakhir, yaitu suatu enzim yang dinamakan sitokrom oksidase. Nah, di sini seperti yang kalian lihat. Nah, pada saat tersebut nanti elektron akan diterima oleh oksigen yang berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, saat oksigen menerima 2 elektron tersebut, nanti dia akan menerima 2 elektron, kemudian 2 ion H+ yang dilepaskan dari 2 atom hidrogen pada reaksi di atas akan bergabung untuk membentuk H2O. Nah, oke, seperti yang kalian lihat di sini. Insya Allah kalian paham. Oke. Oke, yang selanjutnya yaitu masih katabolisme karbohidrat, yaitu proses fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Kalian pasti sudah tahu kan? Untuk contohnya yaitu seperti pada pembuatan tape dan pembuatan minuman beralkohol. Oke, fermentasi yaitu proses penguraian senyawa organik untuk memperoleh energi tanpa menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhirnya. Nah, dalam proses fermentasi ini dibagi menjadi 2. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, pada proses fermentasi alkohol ini berlangsung dalam kondisi anaerob, sehingga asam pirufat ini akan terbentuk pada air glikolisis, tidak berubah menjadi asetil KOA. Seperti yang kalian lihat di sini. Asam pirufat yang mengalami dekarboksilasi akan menjadi asetaldehid dengan dikatalisis oleh enzim pirufat di sini. Oke. Oleh asam menjadi mohon maaf. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid dengan dikatalisis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Asetaldehid kemudian mengalami reduksi menjadi alkohol dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Oke, dari asam pirufat ini dia akan mengalami dekarboksilasi menjadi asetaldehid dan CO2 yang dibantu oleh enzim pirufat dehidrogenase. Nah, setelah asetaldehid terbentuk, nanti dia akan diubah menjadi etanol dan NAD+. Nah, asetaldehid ini nanti akan mengalami reduksi menjadi alkohol atau etanol dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, selama proses fermentasi alkohol, itu biasanya itu akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, tetapi dalam jumlah yang sedikit dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu hanya 2 ATP yang untuk setiap molekul glukosa. Nah, untuk secara singkat itu, reaksi fermentasi alkohol dapat ditulis sebagai berikut. Seperti kalian lihat, dari glukosa ini akan diubah menjadi etanol yang dibantu oleh enzim
menjadi etanol atau etil alkohol ditambah 2 CO2 dan 2 ATP. Oke, yang selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat. Oke, nah dalam fermentasi asam laktat ini, asam piruvat ini tidak diubah menjadi asetil CoA yang akan diteruskan ke dalam siklus Krebs, melainkan diubah menjadi asam laktat. Nah, pada proses asam piruvat ini menjadi asam laktat dikatalisis oleh enzim laktat dehidrogenase. Atau prosesnya seperti yang kalian lihat, dari asam piruvat ini ditambah NADH dan H+, kemudian dikatalisis oleh laktat dehidrogenase, yang kemudian akan membentuk asam laktat dan NAD+. Nah, di dalam sini, untuk fermentasi asam laktat ini umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Nah, untuk asam laktat juga dapat terjadi di dalam sel-sel otot. Jika bekerja terlalu keras, maka sel-sel otot ini akan mengalami kekurangan pasokan oksigen. Nah, sehingga akibatnya terjadi kondisi anaerob. Nah, dalam kondisi tersebut, maka sel-sel otot akan melakukan fermentasi asam laktat untuk membentuk ATP atau energi. Namun, jika jumlah dalam otot terlalu banyak, maka asam laktat dapat menyebabkan rasa lelah yang berlebihan atau kejang pada otot. Nah, itulah sebabnya kita itu memerlukan istirahat. Sehingga ketika kita istirahat, asam laktat itu akan dibawa oleh darah menuju hati untuk dioksidasi kembali menjadi asam piruvat. Dan kemudian mengalami respirasi aerob menjadi karbon dioksida dan air. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Oke, dari glukosa ini ditambah 2 ATP. Dikatalisis oleh enzim menghasilkan 2 asam laktat, 2 H2O dan 2 ATP. Oke, yang selanjutnya yaitu katabolisme lemak. Oke. Untuk katabolisme lemak dan protein ini, yang pertama untuk katabolisme lemak. Oke, seperti yang kalian lihat pada gambar. Untuk katabolisme lemak sendiri itu nanti akan diubah menjadi 2, yaitu gliserol dan asam lemak. Dari kedua senyawa tersebut, nanti asam lemak akan mengandung sebagian besar energi, yaitu sebesar 95%. Nah, sedangkan untuk gliserol itu hanya 5% saja dari total energi lemak. Nah, untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak ini nanti akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria. Nah, di sini akan terjadi di mitokondria. Sedangkan gliserol akan dirombak secara glikolisis. Nah, gliserol di dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksiaseton. Seperti yang kalian lihat di sini. Dihidroksiaseton fosfat. Nah, oksidasi lemak nanti juga akan melalui lintasan akhir yang dilalui oleh karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Oke. Untuk oksidasi lemak itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu oksidasi asam lemak menghasilkan residu asetil CoA. Yang ini. Nah, reaksi ini disebut juga dengan beta oksidasi. Nah, pada tahap ini nanti asam lemak itu akan mengalami pemotongan 2 unit karbon berturut-turut secara oksidatif yang dimulai dari ujung karboksil asam lemak. Dari setiap pemotongan ini, dia itu akan menghasilkan 1 unit asetil berkarbon 2, yaitu asetil CoA. Nah,
Lalu setelah nah seperti kalian lihat di sini asetil KOA jadi 2. Nanti dia itu akan masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, yang kedua yaitu oksidasi asetil KOA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Pada tahap kedua ini, asetil KOA akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air melalui siklus Krebs yang juga terjadi di dalam mitokondria. Nah, untuk gambar yang kalian lihat ini yaitu keseluruhan proses katabolisme dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Oke. Nah, untuk katabolisme protein ini nanti Untuk katabolisme protein ini yang pertama itu nanti itu protein akan diurai oleh enzim protease di sini menjadi peptida yang kemudian akan disederhanakan lagi menjadi asam amino. Nah, selanjutnya nanti asam-asam amino ini akan mengalami deaminasi, yaitu pemutusan gugus amino NH2 dari asam amino. Nah, setelah mengalami pemutusan gugus amino, dia itu akan menjadi rantai karbon C. Nah, setelah menjadi rantai karbon C, dia itu akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu 3 atom karbon. Nah, 3 atom karbon ini dia itu akan membantu dalam proses pembentukan asam pirufat. Nah, kemudian 2 atom karbon ini dia itu akan membantu dalam proses asetil KOA. 5 atom karbon nanti akan menghasilkan siklus Krebs dan 4 atom karbon selanjutnya itu akan menghasilkan CO2. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk karbohidrat selain glukosa, yaitu nanti glukosa itu akan diubah menjadi triosa fosfat, menjadi asam pirufat. Nah, itu tuh merupakan proses glikolisis. Nah, untuk katabolisme lemak, ini itu singkatnya itu lemak itu akan diubah menjadi 2 atau dirombak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini nanti akan terjadi di dalam proses glikolisis. Nah, untuk asam lemak ini nanti dia itu akan menjadi asetil KOA yang dibantu oleh 2 atom karbon dan beta oksidasi. Nah, setelah proses ini terjadi, dia itu nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, setelah ke siklus Krebs, dia itu akan menghasilkan CO2 dan kemudian dia itu akan proses selanjutnya itu akan terjadi pada rantai transport elektron yang menghasilkan H2O atau air. Oke, yang selanjutnya yaitu anabolisme. Nah, anabolisme sendiri seperti kalian tahu yaitu proses penyusunan senyawa sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, untuk anabolisme ini terdapat 2 proses yaitu fotosintesis dan juga kemosintesis. Nah, untuk yang pertama ini yaitu fotosintesis. Oke, fotosintesis itu merupakan proses atau peristiwa penyusunan senyawa karbon organik dari senyawa karbon anorganik dan air dengan bantuan energi cahaya. Untuk prosesnya seperti kalian lihat di pada gambar, yaitu CO2 ditambah air yang dibantu oleh energi cahaya, dia itu akan menghasilkan glukosa dan gas oksigen. Nah, untuk fotosintesis ini hanya dapat dilakukan oleh organisasi fotoautotrof seperti tumbuh-tumbuhan hijau, ganggang, dan beberapa jenis bakteri tertentu. Mengapa? Karena organisme-organisme tersebut itu memiliki pigmen fotosintetik yang merupakan perangkat untuk menangkap cahaya matahari. Untuk contohnya itu seperti klorofil, karoten, phycoerythrin, dan phycocyanin. Oke, next.
Nah, seperti yang kalian lihat, tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, untuk gambar di kiri ini yaitu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan di dalam tumbuhan ini ada banyak sekali organel-organel yang kemudian diperbesar, ya seperti yang kalian lihat. Ini ada di bagian dalam daun. Nah, oke. Lalu, nah di dalam daun ini itu terdapat kloroplas. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat ini, terdapat kloroplas. Nah, lalu di dalam kloroplas ini terdapat granum. Nah, seperti yang kalian lihat ini kloroplas kecil ini. Nah, di dalamnya itu masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu granum. Nah, antara granum yang satu dengan yang lain itu disebut dengan lamela antar granum yang saling berhubungan. Nah, untuk satu granum ini itu terdapat tilakoid. Nah, ini itu granum. Nah, di dalam granum ini terdapat tilakoid. Oke. Nah, untuk di sini itu terdapat grana. Grana itu setiap satu ini di dalam ini. Nah, oke ya. Grana itu terdapat di dalam cairan yang disebut stroma. Ya, cairan di luar sini. Nah, oke. Untuk gambar yang di samping ini yaitu proses penyerapan ya. Nah, pada pigmen penyerapan cahaya yang tersusun atas klorofil A dan B terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem. Nah, seperti yang kalian lihat, tilakoid, nah, dia itu akan membentuk fotosistem ya di sini tuh. Nah, ini tuh fotosistem di sini tuh. Fotosistem. Nah, fotosistem itu merupakan satuan fungsional penangkap cahaya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tahapan fotosintesis itu dibagi lagi menjadi dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, yang pertama itu reaksi terang. Oke. Nah, reaksi terang itu terjadi jika ada cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian grana. Nah, di bagian grana, oke. Sini. Nah, pada reaksi terang itu terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Seperti yang lihat di sini. Nah, energi kimia ini itu tersimpan dalam dua jenis molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Nah, pada saat reaksi terang terjadi fotolisis. Pada saat reaksi terang terjadi fotolisis, yaitu penguraian air oleh cahaya yang menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen dan oksigen. Oke. Nah, fotolisis itu merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Jadi intinya itu tanpa adanya proses fotolisis maka tidak akan terjadinya reaksi terang. Oke. Nah, selama terjadi reaksi terang, terdapat dua jalur aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklis dan fotofosforilasi siklis. Istilah fotofosforilasi itu digunakan karena elektron itu dibangkitkan energinya oleh foton cahaya dan kemudian menyumbangkan energinya untuk fosforilasi ATP guna mensintesis ATP. Oke. Nah, oke. Di dalam fotofosforilasi non-siklis digunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini fotosistem 2. Oke. Nah, foto ini fotosistem 1. Nah, untuk setiap dua elektron yang masuk ke dalam jalur ini, dia itu akan menghasilkan 2 ATP dan 1 NADPH. Nah, untuk fotofosforilasi siklis merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan fotosistem 1.
Nah, untuk aliran elektronnya itu membentuk siklus karena elektron yang tereksitasi berasal dari P700 pada pusat reaksi. Oke. P700 di sini berasal dari P700 untuk setiap kembali ke dalam P700. Nah, untuk setiap elektron yang masuk ke dalam fotofosforilasi siklis disintesis satu ATP melalui kemiosmosis. Nah, seperti gambar di samping ini, pembentukan ATP melalui kemiosmosis terjadi di dalam membran tilakoid. Nah, pada jalur ini itu tidak terbentuk NADPH dan juga oksigen. Oke. Yang selanjutnya yaitu reaksi gelap. Oke. Reaksi gelap itu dapat berlangsung baik ada cahaya maupun tidak ada cahaya. Nah, reaksi ini itu terjadi di dalam bagian stroma ya. Oke. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, pembentukan glukosa dari karbon dioksida ini adalah melalui siklus Kelvin-Benson. Nah, untuk siklus Kelvin ini berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu fiksasi CO2 oleh molekul aseptor RuBP. Nah, dari ini fiksasi CO2 oleh molekul aseptor RuBP ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kemudian gliserol 3-fosfat ini kemudian akan direduksi menjadi triosa fosfat 3C dengan menggunakan NADPH dan ATP dari reaksi terang. Nah, di sini itu terdapat reaksi terang. Nah, triosa fosfat ini itu karbon lain seperti lemak dan protein. Nah, setelah triosa fosfat terbentuk, maka dia itu akan meregenerasi lagi RuBP yang dibantu oleh ATP menjadi ribulosa bifosfat atau RuBP. Nah, oke. Nah, ini adalah dua tahapan fotosintesis. Yang pertama itu reaksi terang yang terjadi di tilakoid, dan reaksi gelap yang terdapat di stroma, yaitu cairan di dalam sel. Oke. Nah, seperti kalian lihat ini, untuk reaksi terang itu dia itu memerlukan H2O. Kemudian dia itu akan diproses. Kemudian dia akan menjadi O2. Tapi sebelum itu terdapat ATP yang diubah menjadi ATP, sehingga di dalam ATP ini dia itu akan digunakan lagi di dalam reaksi gelap, yaitu di dalam siklus Kelvin-Benson. Nah, dalam reaksi gelap ini dia itu juga memerlukan Ce2 agar prosesnya itu agar menjadi sempurna. Nah, di dalam reaksi siklus Kelvin ini dia juga akan membentuk karbohidrat. Selain karbohidrat, dia juga akan membentuk seperti protein dan lemak. Oke, yang selanjutnya yaitu faktor genetik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Nah, yang pertama yaitu faktor genetik. Untuk setiap tumbuhan itu pasti memiliki faktor genetik yang berbeda-beda. Nah, ada yang faktor genetiknya itu pohonnya terlalu besar, namun enzimnya itu terlalu kecil, terlalu sedikit. Nah, itu juga akan mempengaruhi terhadap fotosintesis. Oke, yang selanjutnya yaitu suhu. Nah, seperti yang kita tahu itu dalam tahapan fotosintesis dia itu memerlukan enzim. Nah,
enzim itu akan bekerja di suhu optimal atau optimum. Nah, jika enzim itu bekerja di atas atau di bawah suhu optimum, maka kinerjanya itu akan berkurang. Nah, selanjutnya yaitu cahaya. Nah, untuk cahaya ini terdapat 3, yaitu namanya penyinaran, intensitas cahaya. Nah, untuk semakin lama dia itu terpapar oleh cahaya matahari, maka akan semakin banyak reaksi yang terjadi di dalam fotosintesis. Nah, sedangkan untuk intensitas cahaya semakin banyak, maka akan semakin cepat proses fotosintesis. Yang keempat yaitu air. Nah, air ini itu sangat berpengaruh di dalam proses reaksi terang. Nah, tanpa adanya air, maka proses fotosintesis ini akan berjalan sangat lambat atau bisa saja tidak terjadi fotosintesis. Oke, yang selanjutnya yaitu karbon dioksida. Nah, seperti yang kita tahu itu karbon dioksida itu memerlukan sangat perlu bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada karbon dioksida, maka tidak akan terbentuknya O2. Berarti bisa dikatakan itu tumbuhan itu benar-benar sangat penting bagi bumi kita ini. Oke, yang selanjutnya yaitu mineral. Nah, untuk mineral sendiri itu sangat berpengaruh terhadap fotosintesis, seperti seng dan magnesium. Nah, tanpa adanya itu mineral, maka fotosintesis itu tidak akan terjadi. Oke, yang terakhir yaitu anabolisme. Kemosintesis. Apa sih itu kemosintesis? Nah, kemosintesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan energi dari reaksi kimia. Nah, kemosintesis ini biasanya dilakukan oleh bakteri nitrit, bakteri nitrat, bakteri belerang, dan bakteri besi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah proses pembentukan kemosintesis. Nah, reaksi kimia di atas itu biasanya itu akan menghasilkan energi yang digunakan untuk sintesis karbohidrat dari sumber karbon anorganik. Sumber karbon yang dapat digunakan dapat berupa CO2, CO32- atau metana, CH4. Nah, oke, untuk bakteri kemosintetik yang dapat mengoksidasi sulfur adalah Thiobacillus thiooxidans. Nah, bakteri ini itu dapat mengoksidasi sulfur, belerang anorganik, dan menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas hidupnya. Sementara itu, bakteri Thiobacillus ferrooxidans mampu mengoksidasi besi. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, 2S, 3O2. Oke. Kalian bisa di stop dulu agar bisa paham. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih kurang baik, kurang bagus, kurang lancar, karena saya masih sedikit sakit. Baik, sebelum saya menutupnya, karena minggu depan sudah UTS, jadi video ini adalah video terakhir dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, nanti kalian bisa bertanya kepada Bu Eni. Baik, sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.